Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Bunda Zio. Di video kali ini saya mau buat lapis Surabaya ekonomis. Tapi walaupun ekonomis rasanya nggak kalah enak ya dengan yang premium. Hasilnya lembut, cara buatnya juga mudah, dijamin anti gagal ya. Kalau teman-teman penasaran pengen tahu gimana cara buatnya dan bahannya apa aja, tonton terus videonya hingga selesai ya. Sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih. Nah, untuk memanggangnya di sini saya gunakan oven top MO999 wood series dari Mito. Memiliki kapasitas 28 liter, dilengkapi teknologi diamond cavity untuk hasil panggangan matang merata. Ada kipas ya di bagian dalam sehingga membuat suhu oven tetap terjaga. Untuk pembelian bisa kunjungi Instagram mito.id atau nanti akan saya cantumkan linknya di description box. Yang pertama, siapkan dulu loyang. Di sini saya pakai loyang yang sekat 3 ya, ukuran 24 cm. Olesi dasar loyang dengan margarin atau mentega. Untuk bagian pinggirnya nggak perlu diolesi. Lalu alasi lagi dengan kertas roti atau baking paper. Olesi lagi ya dengan margarin tipis-tipis aja. Kalau udah, ini disisihkan dulu. Di sini saya udah pecahkan 6 butir telur, lalu tambahkan 120 gram gula pasir atau 8 sendok makan, 1,5 sendok teh emulsifier, saya pakai SP. Boleh juga ya pakai TBM atau Ovalet, 1 sendok teh vanila cair. Sebelumnya saya minta maaf ya untuk tepung dan tepung maizenanya nggak saya rekam. Di sini saya pakai 120 gram tepung terigu protein rendah, 15 gram tepung maizena, dan 15 gram susu bubuk. Ini diayak ya untuk memastikan nggak ada bahan yang masih bergerindil. Kemudian ini di mixer dengan metode all in one, jadi semua bahan dicampur jadi satu ya. Mixer hingga mengembang, putih, kental, dan berjejak sekitar 10 menit atau bisa disesuaikan dengan mixer masing-masing. Ini saya matikan dulu mixernya. Untuk adonan yang ada di bagian pinggir wadah, ratakan dulu ya agar semua adonan bisa terjangkau oleh mixer. Lanjut di mixer lagi hingga mengembang. Setelah sekitar 10 menit di mixer, ini adonannya udah mengembang, putih, kental, dan berjejak ya. Bisa dilihat ciri-ciri adonannya. Jejak yang ditinggalkan udah tidak mudah tenggelam. Matikan mixer. Saya aduk dulu menggunakan spatula untuk memastikan bahannya udah tercampur rata. Sebelumnya saya udah lelehkan 140 gram margarin ya. Ini udah dalam keadaan dingin, minimal hangat-hangat kuku ya. Ambil adonan sedikit lalu masukkan ke dalam margarin yang udah cair. Ini namanya teknik pancing ya. Untuk meminimalisir adonannya encer, aduk dulu hingga tercampur rata. Kalau udah, tuang ke dalam adonan. Aduk menggunakan spatula dengan teknik aduk balik dari bawah ke atas. Pelan-pelan aja ya, supaya adonannya nggak mudah encer. Nah, supaya warna kuenya nanti lebih bagus, di sini saya tambahkan pewarna kuning ya. Tapi ini opsional, nggak mau pakai juga nggak apa-apa. Aduk hingga tercampur rata. Pastikan nggak ada endapan cairan di bawah adonan ya. Kalau udah, bagi adonan menjadi 3 bagian sama rata. Per bagiannya sekitar 250 gram. Untuk 2 bagian ini dibiarkan tetap putih dan 1 bagian ini akan saya beri pasta coklat. Di sini saya udah siapkan 1 sendok makan coklat bubuk. Larutkan dengan 2 sendok makan air panas. Aduk hingga tercampur rata. Kalau mau pakai pasta coklat yang udah jadi juga nggak apa-apa ya. Masukkan ke dalam adonan. Aduk hingga tercampur rata. Kalau udah, ini siap dituang ke dalam loyang. Kemudian hentakkan adonan beberapa kali agar udara yang terperangkap di dalam bisa keluar. Kemudian di sini saya ratakan juga menggunakan tusuk sate. Selanjutnya ini siap untuk dipanggang. Sebelumnya saya udah panaskan oven selama 10 menit, ini udah panas. Masukkan loyang berisi adonan. Saya letakkan di rak paling bawah. Kemudian panggang dengan suhu 170 derajat Celcius menggunakan api atas dan api bawah
selama kurang lebih 20-30 menit atau sampai kuenya mateng ya. Bisa disesuaikan dengan oven masing-masing. Setelah 30 menit dipanggang, buka tutup oven. Nah, ini kuenya udah mateng ya. Bagian permukaan atasnya udah kecoklatan. Lalu angkat dan keluarkan dari oven. Dalam keadaan panas, langsung keluarkan kue dari loyang. Lepaskan kertas roti. Kalau mau diolesi dengan buttercream, kuenya ini dibiarkan hingga dingin. Karena di sini saya pakai selai, jadi langsung aja ya. Ditimpa. Olesi lagi dengan selai. Kemudian sambil dipadatkan ya. Kalau udah, ini dimasukkan dulu ke dalam kulkas ya sekitar 10 menit supaya nanti motongnya lebih mudah. Ini udah saya keluarkan dari kulkas. Kemudian potong-potong kue dan kuenya siap untuk disajikan. Nah, ketika dipotong udah kelihatan ya kalau kuenya ini lembut banget. Ini hasilnya. Lumayan bagus ya. Ini dia lapis Surabaya ekonomisnya udah jadi, udah saya potong. Bisa dilihat hasilnya kelihatan ya lembut banget. Serat-seratnya juga halus, pori-porinya kecil. Sekarang saya mau cobain, bismillah. Rasanya enak banget, manisnya juga pas, mantep. Nggak bikin seret di tenggorokan ya. Kuenya juga lembut. Coklatnya berasa, enak banget. Cara buatnya juga mudah ya, dijamin anti gagal. Bisa jadi ide jualan, cemilan di rumah, teman ngeteh atau ngopi. Teman-teman di rumah, jangan lupa cobain juga ya. Gimana, gampang kan cara buatnya? Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih banyak buat yang udah nonton video ini hingga selesai. Terima kasih juga buat yang udah subscribe. Buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa ya untuk selalu dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, share, dan tekan loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Selamat mencoba.